Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMAN 1 Cibung Pulang, Kabupaten Bogor, untuk membahas materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Pada PJJ yang ke-10 ini kita akan membahas materi tentang titik berat. Pertama-tama kita akan bahas persamaan-persamaan yang akan kita gunakan pada materi titik berat ini ya. Yang pertama adalah untuk bangun yang berupa bangun garis ya, benda atau benda garis yang memiliki dimensi L ya. Kita akan belajar sistem koordinat titik beratnya. Koordinat itu kalau 2 dimensi itu adalah koordinat X dan Y, kalau 3 dimensi adalah X, Y, dan Z. Koordinat pertama adalah koordinat sumbu X ya, sumbu X untuk benda garis. Persamanya X0 nya adalah sigma XI-LI dibagi dengan sigma LI, di mana I adalah jumlah bendanya ya. Jadi kalau bendanya 1, maka I-nya 1. Kalau bendanya 10, I-nya juga 10. Jadi ingat notasi sigma adalah notasi penjumlahan. Jadi kalau kita jabarkan ya, X0-nya adalah X1L1 ditambah X2L2 ditambah X3L3 ditambah dan seterusnya hingga sama dengan jumlah bendanya ya, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah bendanya. Ini adalah persamaan untuk sumbu X-nya pada benda garis. Untuk sumbu Y-nya hampir sama persamaannya dengan sumbu X. Hanya saja huruf X-nya kita ganti dengan huruf Y. Jadi Y0-nya adalah sigma YI-LI dibagi dengan sigma LI. Atau kalau kita jadikan adalah Y0-nya adalah Y1L1 ditambah Y2L2 ditambah Y3L3 dibagi dengan L1 ditambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Untuk sumbu Z-nya juga hampir sama ya. Jika bendanya 3 dimensi maka memiliki sumbu Z ya. Nah, maka Z0-nya adalah sigma ZI-LI dibagi dengan sigma LI. Atau kalau kita jabarkan adalah Z1L1 tambah Z2L2 tambah Z3L3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3. Ini adalah persamaan untuk benda garis. Bagaimana untuk benda-benda berupa bangun ya, berupa bangun atau memiliki luasan ya. Berupa bangun 2 dimensi memiliki luasan ya. Nah, untuk benda yang memiliki bangun 2 dimensi atau saya simbolkan dengan A ya, huruf A. Jadi kalau benda garis itu huruf L, untuk benda luas itu adalah A. Hampir sama persamaannya, hanya saja huruf L-nya kita ganti dengan huruf A. Sehingga X0-nya adalah sigma XI AI ya. Atau kalau dijabarkan X0-nya adalah X1A1 ditambah X2A2 tambah X3A3 ditambah dan seterusnya dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. Nah, untuk sumbu Y-nya ya, sama diganti huruf X-nya menjadi huruf Y. Jadi Y0-nya adalah sigma YI-AI dibagi dengan sigma AI. Atau kalau saya jabarkan adalah Y1A1 ditambah Y2A2 tambah Y3A3 dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. Sama juga dengan sumbu Z-nya, tinggal diganti dengan menggunakan huruf Z, sehingga Z0-nya adalah Z1A1 tambah Z2A2 tambah Z3A3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Nah, untuk benda volume, ya, untuk benda volume hampir sama dengan benda garis atau luas, hanya saja hurufnya diganti dengan huruf V. Jadi volume itu hurufnya adalah V, sehingga X0-nya adalah sigma XI VI dibagi dengan sigma VI. Jadi kalau saya jabarkan menjadi X1V1 ditambah X2V2 tambah X3V3 dibagi dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, untuk sumbu Y-nya tinggal diganti saja menggunakan huruf Y, sehingga Y0-nya adalah sigma YI-VI dibagi dengan sigma VI. Jadi kalau saya jabarkan, sumbu Y-nya adalah Y1 tambah Y1 kali V1 ditambah Y2V2 ditambah Y3V3 dibagi dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Nah, untuk sumbu Z tinggal ganti saja menggunakan huruf Z ya. Jadi persamaannya menjadi Z1V1 ditambah Z2V2 tambah Z3V3 dibagi dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah bangun yang ada pada soal. Setelah kita membahas persamaan tadi di atas, maka selanjutnya saya akan membahas bangun-bangun yang sering keluar di soal-soal titik berat. Yang pertama, bangunnya adalah berupa persegi atau
segi 4 ya, persegi atau segi 4. Di sini segi 4 itu memiliki panjang dan lebar, dan titik beratnya ternyata berada di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau ada bangun segi 4 memiliki panjang dan lebar, maka x0-nya berada di x0y0-nya berada di tengah-tengahnya. Kan hanya xy-nya saja karena berupa dua dimensi ya. Jadi x0y0-nya berada di tengah-tengahnya, atau x0-nya adalah setengah dari panjang. Ingat koordinat titik bawahnya ini catatannya ya, catatannya koordinat titik awalnya berada di pojok kiri bawah bangun. Jadi saya menggunakan patokannya adalah koordinat awalnya adalah di pojok kiri bawah bangun. Kalau kita lihat x0y0-nya berada di tengah-tengah, maka x0-nya adalah setengah dari panjang ya, setengah dari panjang untuk x0-nya, sementara y0-nya adalah setengah dari lebar. Y0-nya setengah dari lebar. Bangun yang kedua yang sering keluar di soal-soal titik berat adalah bangun berupa segitiga. Jadi segitiga itu bentuknya seperti ini. Itu tengah-tengahnya adalah titik beratnya x0y0. Biasanya segitiga memiliki panjang alas atau P ya, panjang alas, dan memiliki tinggi P. Nah, untuk x0-nya, untuk subu x-nya kita lihat berada di tengah-tengah persis, maka x0-nya adalah setengah dari panjang. Sementara kalau kita perhatikan y-nya itu tidak berada di tengah-tengah ya, ternyata y0-nya itu ada berada di sepertiga dari tinggi. Jadi bukan setengahnya, cuma sepertiga dari tinggi. Kemudian titik berat yang sering keluar di soal-soal berikutnya adalah berupa setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran bentuknya adalah seperti ini. Lingkaran memiliki jari-jari R. Ingat titik awal koordinatnya bukan berada di sumbu R tengah-tengah lingkarannya, setengah lingkarannya, cuma berada di pojok kiri bawah bangun. Maka x0-nya berada di, kita perhatikan dari pojok kiri ke tengah itu adalah sejauh R, sejauh radiusnya ya. Jadi x0-nya adalah R, sementara y0-nya adalah 4R dibagi dengan 3pi. Ini adalah bangun-bangun yang sering keluar di soal-soal titik berat ya. Ingat catatannya ini patokannya berada di pojok kiri bawah. Kalau patokannya bukan pojok kiri bawah, maka tinggal kita menggeser saja. Jika akan kita bahas di contoh berikutnya. Selanjutnya saya berikan contoh di sini ya, contoh soal titik berat. Tentukan koordinat titik berat bidang di bawah ini. Jadi kalau kita lihat ada bidang di bawah ya, mirip bangun rumah di sini ya. Panjang bagian alasnya 4 meter, tingginya 6 ditambah 3 ya, bagian atapnya itu berupa segitiga. Terus bagian badannya itu 6 meter. Jadi total tingginya adalah 9 meter. Jadi ini adalah contohnya. Baik, kita akan mulai bahas satu persatu. Pertama-tama kita akan menggambar dulu sumbu koordinatnya ya. Karena bangunnya berupa dimensi, maka kita gunakan koordinat x dan y ya. Patokannya berada di pojok kiri bawah dari bangun. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ada sumbu x, ada sumbu y. Patokannya berada di pojok kiri bawah bangun. Nah, untuk memudahkan bangunnya kita bagi dua. Kita beri garis, saya beri garis ini berwarna biru. Setelah kita bagi dua, maka terlihat di bagian bawah bangunnya berupa persegi, di bagian atas berupa segitiga. Kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas bagian bawah dulu, yang mudah dulu ya. Bangunnya berupa persegi, jadi bangun satu berupa bangun persegi. Untuk bangun persegi, titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Jadi x1y1-nya kalau saya gambarkan seperti ini, x1y1 berada di tengah-tengah bangun persegi. Setelah kita gambarkan titik x1y1-nya, terlihat ya, untuk sumbu x-nya itu di angka 2, sumbu y-nya di angka 3. Sehingga kita dapatkan x1-nya adalah 2, y1-nya adalah 3 ya. Jadi kalau untuk memudahkannya, kita bagi dua dulu bangunnya, kemudian kita tentukan x1, y1-nya untuk bangun yang pertama berupa persegi. Setelah kita dapatkan x1, y1, kita cari juga luasnya ya. Perseginya itu bangunnya adalah 4 kali 6 ya. Jadi luasannya adalah 4 kali 6 meter sama dengan 24 meter persegi. Ini adalah untuk bangun yang pertama ya. Kemudian kita lihat bangun yang kedua itu berada di bagian atas berupa bangun segitiga. Nah, untuk bangun segitiga ini tadi kita ketahui
ketinggian segitiganya ya, bukan ketinggian bangun total, cuman ketinggian segitiganya. Kita hanya melihat segitiganya hanya 3 meter ya. Maka kalau kita lihat tadi persamaan untuk segitiga adalah sepertiga dari tinggi ya, sepertiga dari tinggi, maka ketinggian titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi. Nah, jadi kita masukkan tingginya 3 meter, sepertiga dari 3 adalah 1 meter. Nah, perhatikan 1 meter itu dihitungnya bukan dari bawah ya, cuman dari dasar segitiga. Jadi kalau dari dasar segitiga adalah 1 meter. Nah, sedangkan kalau koordinat titik berat ngitungnya dari bawah, maka kita tarik saja garisnya dari bawah ke atas ya untuk menentukan X2 dan Y2-nya. Kita gunakan X2, Y2 karena berupa bangun segitiganya itu adalah bangun yang kedua ya. Nah, perhatikan untuk X2-nya berada di tengah-tengah, maka X2-nya berada di angka 2 ya. Untuk sumbu X itu berada di angka 2. Untuk sumbu Y-nya ya, bukan berada di angka 1, cuma berada di angka 7. Walaupun tadi kita menghitung 1 ya, 1 meter, hanya saja 1 meternya dihitungnya dari dasar segitiga. Sedangkan kita menggunakan sistem koordinat, dihitungnya adalah dari titik 0,0-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian Y2-nya itu adalah 7. Ya, Y2-nya adalah 7. Ya, setelah kita mendapatkan X2 dan Y2, kita luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Kebetulan alasnya 4, tingginya adalah 3 ya. Ingat tingginya 3, tinggi segitiganya adalah 3 ya. Jadi setengah dari kali 4 kali 3, hasilnya adalah 6 meter persegi untuk bangun segitiga. Maka dari sini kita sudah mendapatkan ya bangun pertama dan bangun kedua. Bangun pertama kita sudah dapatkan X1, Y1 dan A1. Bangun yang kedua kita sudah dapatkan X2, Y2 dan A2. Nah, di sini karena bangunnya hanya ada 2, maka kita masukkan ke persamaan titik berat. Cuma persamaan titik berat untuk bangun hanya saja kita gunakan hanya 2 bangun saja ya. Jadi kalau kita gunakan X0-nya adalah ya X1A1 ditambah X2A2 dibagi dengan A1 tambah A2. Karena di sini hanya ada 2 buah bangun ya, bangun pertama dan bangun kedua. Kita masukkan X1-nya 2, A1-nya adalah 24. X2-nya adalah 2, A2-nya adalah 6. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan sehingga 2 kali 24 ditambah 2 kali 6 dibagi dengan 24 ditambah 6. Hasilnya adalah 48 ditambah 12 dibagi dengan 30. 48 tambah 12 adalah 60. 60 bagi 30 adalah 2 meter. Jadi koordinat untuk sumbu X-nya bangunnya adalah berada di 2 meter. Untuk koordinat sumbu Y-nya kita gunakan hampir sama dengan persamaan di atas, hanya saja diganti saja huruf X-nya menjadi huruf Y. Jadi Y0-nya adalah Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Kita masukkan Y1-nya 3, A1-nya adalah 24. Kemudian Y2-nya adalah 7, A2-nya adalah 6. Jadi kita masukkan 3 dikalikan dengan 24 ditambah dengan 7 dikali 6 dibagi dengan 24 ditambah 6 ya. Hasilnya adalah 72 ya ditambah 48 dibagi dengan 30 ya. 72 ditambah 48 adalah 120 dibagi dengan 30 ya. 120 bagi 30 adalah 4 meter. Ya, jadi kita dapatkan untuk koordinat bangun seperti ini ya, titik beratnya berada di 2,4 meter ya. 2,4 kalau kita gunakan notasi matematis dalam kurung 2 4 tutup kurung ya meter. Jadi di sini berada sumbu X-nya adalah 2 meter, sumbu Y-nya adalah 4 meter untuk bangun yang ini. Demikianlah pembahasan materi titik berat untuk pagi yang 10 ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.